Pemirsa, kembali Anda menyaksikan Halo Indonesia. Dan seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi. Seperti apa, Jason? Ya, masih dengan suasana Hari Raya Idul Fitri ini kami akan membagikan informasi menarik. Antara lain, liburan panjang Hari Raya, tempat penitipan hewan kebanjiran order. Ada pula mengenal masyarakat Aceh Singkil. Ya, setelah melalui 1 bulan berpuasa, umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Sebenarnya apa makna Idul Fitri? Rekan kami Astia Dika nanti akan berbincang dengan Ustadz Jazuli pada segmen Bincang. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Libur Hari Raya membuat sejumlah pencinta hewan terpaksa meninggalkan hewan kesayangannya di rumah. Namun tidak sedikit pula yang memanfaatkan jasa penitipan hewan agar tetap terpelihara dengan baik. Iya, seperti jasa penitipan hewan peliharaan di Pluit, Jakarta Utara. Jumlah terbanyak biasanya menerima 20 permintaan hewan titipan. Akan tetapi, sejak H-4 Lebaran ada lebih dari 90 permintaan hewan untuk dititipkan. Hewan-hewan ini dititipkan karena pemiliknya pergi libur Hari Raya Idul Fitri. Kebanyakan hewan yang dititipkan adalah anjing. Akibat meningkatnya jumlah hewan yang dititipkan, pihak jasa penitipan hewan yang sebelumnya hanya memiliki 80 kandang terpaksa menggunakan kandang bongkar pasang sebagai kandang tambahan. Sebelum masuk daftar penitipan hewan, semua binatang terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, meliputi bulu, kutu, mata, dan mulut. Hewan yang sakit dan memiliki kutu akan ditaruh di kandang yang terpisah. Hal ini agar tidak menular ke hewan yang lainnya. Selama dititipkan, hewan-hewan peliharaan diperlakukan secara khusus, yaitu diberi makan dan minum, dimandikan, dan diajak jalan-jalan. Hampir semuanya sih di sini manja-manja semua ya, dari makannya disuapin, terus banyak sensitifan, harus pokoknya benar-benar steril tempatnya, steril kandangnya gitu. Jadi kita emang benar-benar harus ekstra gitu. Ekstranya dalam bentuk apa nih, Mbak? Dalam bentuk jaga kandangnya, benar-benar harus steril kan, kalau misal dia selalu sensitif, kalau kotor sedikit ntar badannya merah-merah semua. Jadi kita benar-benar perhatiin ke satu kandangnya dulu gitu. Terus makannya juga kan agak rewel ya, karena mungkin biasanya di rumah dimanja. Sekarang di sini kan dititip gitu. Jadi agak mogok makan apa gitu. Kita suapin, kita apa gitu. Menjaga kandang tetap bersih juga menjadi prioritas utama pihak pengelola jasa penitipan hewan. Petugas selalu menggunakan cairan disinfektan agar kuman dari kotoran hewan tidak menempel dan menyebabkan penyakit. Yeremia Tera, Syari Kurniawan, Dai TV. Pemirsa, Siti Marham dan Siti Azaleha adalah 2 warga Palembang yang kini bisa tinggal di rumah yang layak. Sebelumnya rumah mereka hangus dilahap api. Ya, bantuan bagi Marmah dan Siti Aleza adalah program bebenah rumah dari Yayasan Buddha Seci di Palembang yang diberikan kepada 17 keluarga korban kebakaran di jelang perayaan Idul Fitri. Kini warga bisa melaksanakan perayaan Idul Fitri di rumah. Jelang Lebaran tahun ini, Seci Kantor Penghubung Palembang menyerahkan 17 kunci rumah hasil program bebenah rumah yang dilaksanakan sejak November 2015 lalu. Program di Kelurahan 13 Ilir Palembang telah rampung dan siap dihuni. Kota Palembang sangat berterima kasih sekali kepada Yayasan Buddha Suci yang dalam hal ini telah membantu pemerintah terutama dalam rangka mensukseskan program 100-0-100. Yang 0-100 ini adalah kosongnya, yaitu mengurangi daerah-daerah kumuh. Seneng lah ya. Kita juga lihat warga-warga juga sekarang sudah memiliki rumah yang layak ditinggal. Mereka juga sangat-sangat terharu dan senang sekali ya memiliki rumah yang layak ditinggal keluarganya. Ya tentu sangat-sangat senang sekali. Program kerjasama Yayasan Buddha Seci dan Pemkot Palembang ini disambut haru para penerima bantuan. Seperti yang dialami Marham. Ayah 4 anak ini merasa bersyukur menjelang Hari Raya Lebaran rumahnya yang hancur akibat kebakaran pada 2012 silam sudah berdiri kembali dengan kondisi yang lebih layak. Kini ia bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga lainnya di rumah yang baru. Saya merasa senang sekali setelah menerima penyerahan kunci tadi. Bukan main senangnya itu bisa tinggal di rumah yang baru, rumah yang layak gitu. Rumah yang sehat, bersih, rapi lagi. Ya, semoga saya
bisa merawatnya itulah. Yang dari rumah ini termasuk amanat gitu, amanat dari Yang Maha Kuasa itu. Kita harus dijaga itu. Selain Marham, Siti Azaleha dan keluarga juga bisa tersenyum bahagia. Rumah lamanya yang terbuat dari kayu sudah mulai keropos dan dapat rubuh sewaktu-waktu. Dengan rumah barunya, ia dan keluarga sudah bisa tinggal dengan lebih tenang. Senang lah. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi ya. Ya. Program Bebenah Kampung ini menjadi kado terindah untuk warga Kelurahan 13 Ilir Palembang dalam merayakan Lebaran tahun ini, sehingga mereka bisa merayakan Hari Raya dengan penuh sukacita. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, sejak H-3 jelang Ramadan, kondisi lalu lintas ibu kota terpantau lengang. Volume kendaraan yang melintasi jalanan ibu kota berkurang hingga 70%. Dan kondisi ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga tanggal 8 Juli 2016 mendatang atau H+2 pasca Lebaran. Sejak H-5 jelang Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah, sebagian besar penduduk Jakarta tidak lagi melakukan aktivitas rutin karena melakukan perjalanan mudik ke kampung halaman. Selain itu, tidak sedikit pula penduduk non-muslim yang memilih untuk menghabiskan masa waktu libur lebarannya dengan berwisata keluar kota. Hal ini mengakibatkan kondisi lalu lintas ibu kota mulai terlihat lengang sejak hari Senin 4 Juli 2016 lalu. Volume kendaraan yang melintas di jalur-jalur protokol ibu kota pun diperkirakan berkurang hingga 70%, dan kondisi ini masih akan berlangsung hingga arus balik yang diperkirakan akan terjadi mulai pada hari Jumat 8 Juli 2016 mendatang. Kita sama-sama kita saksikan bahwa memang situasi secara umum cukup landai ya. Mereka mungkin menggunakan waktu ini untuk kesempatan mungkin atau mudik atau mungkin ke tempat lain berkunjung ke tempat saudara dan sebagainya. Kemudian mungkin bisa 70% ya, 70% mungkin masyarakat yang mungkin meninggalkan untuk melakukan kegiatan yang tadi. Harus balik nanti sekitar inilah, saya kira mulai tanggal 8, 9, 10 saya kira sudah cukup ramai itu. Meskipun kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalur protokol ibu kota terpantau sepi, namun setiap kendaraan yang melintas memiliki kewajiban untuk tetap mematuhi regulasi lalu lintas yang berlaku, terutama untuk faktor kecepatan laju kendaraan. Hal ini dihimbau oleh AKBP Budianto selaku Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat Lebaran berlangsung. Tetaplah kami mengimbau kepada masyarakat yang melakukan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan, apakah kegiatan-kegiatan rutin atau mungkin kegiatan nanti malam dan sebagainya, supaya tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang yang sudah ada, baik itu masalah kecepatan, kemudian juga masalah peruntukannya juga. Selain itu, petugas gabungan juga disiagakan di berbagai titik di jalur protokol serta tempat-tempat wisata untuk melakukan pengaturan serta pengamanan lalu lintas selama Hari Raya Idul Fitri berlangsung. Ferawati, Kerdin Askolani, DAI TV. Pemirsa, besarnya jasa asisten rumah tangga sangat terasa saat ditinggal pulang kampung halaman. Hal ini membuat banyak keluarga yang kerepotan mengurus pekerjaan rumahnya sendiri. Ya, tapi di balik pulangnya asisten rumah tangga, ada beberapa hal yang sebenarnya justru bisa dimanfaatkan pula oleh keluarga. Karena dengan bahu-membahu mengerjakan pekerjaan rumah akan semakin mempererat hubungan antara anggota keluarga. Jelang Hari Raya Lebaran, biasanya para asisten rumah tangga banyak yang pulang ke kampung halaman. Tidak sedikit keluarga yang terpaksa mengurus sendiri pekerjaan rumah, ditambah dengan berbagai kerepotan mempersiapkan perayaan Idul Fitri. Dengan begini, asisten rumah tangga terasa menjadi sangat penting, karena jasanya yang telah banyak menangani urusan keperluan rumah tangga. Rika Herman, seorang ibu rumah tangga berumur 36 tahun yang tinggal di Sentul City, Jawa Barat. Sejak ditinggal asisten rumah tangga selama 3 hingga 4 hari jelang Lebaran, Rika mengaku merasa kerepotan mengurus segala pekerjaan rumah sendiri, seperti memasak, mencuci piring, menyapu, dan menggosok pakaian. Dengan menitipkan anaknya ke rumah mertua, bisa mengurangi bebannya. Beruntung, tahun ini pula seorang saudara dekatnya datang untuk membantu menyiapkan segala keperluan jelang Lebaran. Waktu belum ada waktu pembantu pulang hampir seminggu,
Itu udah lebaran kedua rame. Nah lebaran ketiganya, keempatnya pada bubar kan, saudara-saudara saya. Itu kan mau nggak mau saya harus ngerjain tuh kayak nyuci baju, habis nyuci mau dipakai kan, mesti digosok. Terus saya langsung gini, aduh ternyata capek juga ya. Ternyata berharga banget tenaganya si Mbak itu. Ya udah, oh ya beginilah kerjaannya seorang ibu rumah tangga ya. Bagi Anda yang ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga, Anda bisa melakukan berbagai tips berikut ini. Seperti berbagi tugas rumah tangga dengan anak, saudara dekat, atau suami. Jelaskan kepada suami dan anggota keluarga lainnya untuk mulai menjaga kebersihan rumah saat asisten rumah tangga mudik lebaran. Belajar mengatur pemakaian pakaian yang tidak mudah kotor dan kusut setiap harinya. Selain akan menghemat biaya pengeluaran listrik dan air, langkah ini bermanfaat mengurangi jumlah pekerjaan harian saat asisten rumah tangga mudik. Selain itu, Anda juga perlu menyiapkan persediaan bahan makanan serta bumbu masak yang mudah diolah. Iya, biasanya kalau tahun-tahun yang sebelumnya itu suami suka ngebantuin. Bantu nih kayak ngerapi, misalnya saya lagi rapi ini gitu. Tolong dong Pi, ini bantuin. Mau sih dia, tapi cuma sekilas aja ngebantuinnya gitu. Nah, selebihnya sih saya sendiri gitu. Nah, ada saudara ya baru tahun ini aja, biasanya sih saya sendiri aja gitu. Lydia Agustin, Alif Ramadan, DAI TV. Ya, kita kembali ke Jakarta pemirsa, salah satu destinasi wisata ibu kota yang setiap hari libur panjang biasanya dipadati pengunjung adalah Pantai Ancol, Jakarta Utara. Dan pada libur lebaran tahun lalu tercatat ada sekitar 700.000 wisatawan. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa angka kunjungan Pantai Ancol di hari kedua perayaan Idul Fitri tahun ini, kita telah terhubung dengan reporter Halo Indonesia Dona Puspita. Silakan Dona. Ya, Jason, Loren, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pantai Ancol, Jakarta Utara, di mana menjadi destinasi wisata terpadat saat libur lebaran tiba. Dan di hari kemarin, di hari lebaran pertama, terdapat lebih dari 65.000 pengunjung maksud saya, yang berada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol. Sedangkan 80%-nya berada di wilayah Pantai Ancol itu sendiri. Dan di hari lebaran kedua, yaitu hari ini, sejak jam 5 tadi sudah mulai dipadati pengunjung dan Pantai Ancol ini sudah didatangi dengan 2.000 pengunjung dengan total keseluruhan 10.000 pengunjung untuk Taman Impian Jaya Ancol itu sendiri. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan Taman Impian Jaya Ancol menghadapi lonjakan pengunjung yang diperkirakan akhir pekan ini, sudah ada bersama saya Ibu Rika Lestari selaku Corporate Communication dari manajer Ancol itu sendiri. Halo, selamat pagi Ibu. Pagi Mbak. Oke, Ibu, jika melihat pengunjung yang ada di sini, apakah jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya? Ya, pastinya meningkat karena pagi ini saja sudah tercatat 10.000 dan masih terus mengalir. Ini kita prediksikan meningkat 10-15% dibanding tahun lalu. Lalu bagaimana antisipasi dari pihak Ancol itu sendiri menghadapi lonjakan ini, Ibu? Ya, kami memberlakukan manajemen traffic, salah satunya dengan memberlakukan parkir yang tersentral. Jadi nanti pengunjung yang datang masuk ke area Ancol itu bisa memarkirkan kendaraannya di kantong-kantong parkir yang sudah kami sediakan. Dan tidak perlu khawatir karena seluruh pengunjung kita fasilitasi dengan 100 unit mobil warawiri. Oke, boleh diceritakan Ibu untuk hari ini ada acara spesial apa aja? Ya, kalau di pantai sendiri kami memiliki wahana baru yaitu Aqua Fun. Kemudian kita ada permainan air seperti kano, kemudian donat boat, kemudian nanti ada jet ski. Nanti sore juga ada pagelaran musik dan ada wisata kuliner, juga ada seaside night carnival. Satu lagi Ibu, pertanyaan terakhir. Katanya di sini diberikan fasilitas tikar gratis. Nah, bagaimana prosedur penukarannya Ibu? Ya, untuk tikar gratis pengunjung tinggal ke loket tikar, kemudian hanya memberikan jaminan bentuk KTP, STNK maupun SIM. Oke, terima kasih Ibu atas informasinya. Sementara itu pemirsa, demi meningkatkan keamanan serta kenyamanan pengunjung yang ada di Taman Impian Jaya Ancol ini, telah dikerahkan 1.300-an petugas yang terdiri dari petugas pramuka, lifeguard, kemudian anggota kepolisian serta keamanan internal dari pihak Ancol. Demi kenyamanan bersama, tetaplah menjaga kebersihan dan juga menjaga anak-anak Anda tetap bersenang-senang di Taman Raya ini. Demikian laporan saya langsung dari Jakarta Utara, kita kembali ke studio.
Baik, terima kasih Dona atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, bagaimana seharusnya umat Muslim memaknai Idul Fitri? Kita akan simak setelah jeda berikut ini. Segmen Talk Show Astia dengan Ustadz Jazuli membahas makna Idul Fitri. Tetaplah bersama kami di Halo Indonesia. Pagi, senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di hari yang fitri ini. Nah pemirsa, selama 1 bulan lamanya umat muslim sudah membakar segala hal-hal negatif dengan berpuasa. Menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu. Nah di hari yang kemenangan, kita bersorak-sorai, kita merayakan bagaimana kita kembali suci dan saling bermaaf-maafan. Tapi ada hal-hal yang menarik, bagaimana tradisi juga mengikuti perayaan Hari Idul Fitri. Dan terpenting adalah bagaimana memaknai Hari Idul Fitri untuk bisa diaplikasikan ke 11 bulan mendatang agar menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk membahasnya, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ustadz Jazuli, yang akan membahas tentang bagaimana memaknai Hari Raya Idul Fitri. Namun sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Beragam tradisi mewarnai perayaan Lebaran di Indonesia. Salah satunya adalah takbiran yang menjadi tradisi wajib saat malam Lebaran. Takbiran dilakukan dengan berkeliling kampung sambil mengucapkan kalimat takbir dan membunyikan beduk. Tradisi ini melambangkan kemenangan umat muslim dalam menahan hawa nafsu setelah berpuasa selama 1 bulan. Selain takbiran, tradisi yang kerap mewarnai hari raya Lebaran adalah mudik. Ya, tradisi pulang ke kampung halaman ini sudah menjadi agenda tahunan, terutama bagi warga perkotaan. Pada tahun 2015, tercatat ada 12 juta orang yang mudik menuju kampung halaman di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan tahun ini, jumlah pemudik diperkirakan meningkat 3 kali lipat dari tahun sebelumnya. Besarnya minat warga ini menjadikan mudik sebagai tradisi terbesar saat Hari Raya Lebaran. Tradisi mudik ternyata tidak terlepas dari budaya silaturahmi. Pada Hari Raya Lebaran, tepatnya setelah sholat Idul Fitri, umat biasanya berkunjung ke rumah kerabat untuk saling meminta maaf. Kemudian mereka akan berkumpul untuk bersilaturahmi. Ya, pemirsa, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana Hari Raya Idul Fitri dirayakan dengan balutan tradisi di Indonesia yang sangat khas. Dan untuk membahas lebih lanjut, kita sudah kehadiran tamu Ustadz Jazuli. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Idul Fitri dulu nih. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin al-faidin kullu am wa antum bi khair. Aduh, adem ya Ustadz ya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana istilahnya Idul Fitri dirayakan dengan balutan tradisi. Tradisi ini selalu ada di hari Lebaran lah istilahnya kalau masyarakat luas menyebutnya ya Ustadz ya. Sebenarnya apa sih yang spesial dari tradisi Lebaran di Indonesia? Iya, Indonesia itu memang selalu unik dan selalu spesial, termasuk Idul Fitri ini. Saya mau lihat dulu di belakangnya ada beberapa negara lain. Saya pernah berlebaran di satu tempat di luar negeri. Itu sangat sedih luar biasa karena memang berbeda dengan di Indonesia. Contoh begini ya, kalimat takbirnya saja di luar itu kendati pun di negara Arab cuma begini takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada yang spesial. Tapi di Indonesia, tapi di Indonesia dengar kata takbir di Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Hati siapa yang nggak bergetar? Aduh, rasanya pengen nangis ya, Ustadz, apalagi dia seorang perantau yang orang tuanya jauh, keluarganya jauh. Siapa yang nggak bergetar? Itulah yang membuat spesialnya Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Belum lagi dengan kulinernya. Ada ketupat, ada sayurnya, yang dimakan bersama-sama. Sambal rendangnya dengan masyarakat Sumatera Barat, di masyarakat Betawi ada tape ulinya dan macam-macam. Itu yang membuat rindu. Betul. Luar biasa. Itu yang saya bilang tadi, tradisi Lebaran unik di sebuah negara yang unik. Banyak lagi hal-hal unik yang berkaitan dengan Idul Fitri. Misalnya mudik ya, Ustadz, mudik. Mudik. Di negara lain nggak ada mudik. Nggak ada mudik. Subhanallah, di Indonesia yang namanya mudik itu udah jadi hal yang ini.
Dan di situ ada balutan filosofis. Filosofinya apa, Ya, Ustaz? filosofinya orang mudik itu kan perlu dua hal. Ya. Dia perlu bekal yang pertama, yang kedua dia perlu pamit. Ya kan? Dan bahkan kata yang paling populer di bulan Ramadan ini kata pulang ya. Ya. Mas pulang nggak mas? Gitu. Pak pulang nggak gitu? Itu suatu hal yang sangat dirindukan. Dalam hal ini pulang mudik. Nah, filosofinya itu tadi. Ketika kita bicara mudik, sebetulnya kita sedang berbicara pulang ke rahmatullah. Orang pulang ke rahmatullah itu kan satu, dia perlu bekal. Ya. Itu. Yang kedua dia perlu pamit supaya semua orang mendoakan dia. Nah, itu diaplikasikan oleh para wali songo yang menciptakan kata mudik itu dengan kalimat mudik. Dan di balik mudik itu juga ada satu hal yang luar biasa. Apa itu? Silaturahim. Nah, Ya. itulah yang tidak boleh terputus sampai Bertemunya orang tua dengan anak, bertemunya paman dengan ponakan dan lain sebagainya. Itu makna mudik jadi luar biasa. Dan itu jadi sangat spesial. Nah ini bicara tentang makna mudik. Ternyata mudik itu bukan hanya pulang kampung, lalu bertemu sanak keluarga, tapi ada filosofi bahwa di situ harus ada bekal dan juga harus pamit. Nah bekalnya sendiri sebenarnya kan bukan hanya secara finansial ya Ustadz ya. Ada bekal yang memang harus dipersiapkan benar-benar yaitu pribadi yang lebih baik. Nah ini bagaimana sebenarnya memaknai Lebaran, memaknai Hari Raya Idul Fitri, walaupun dalam balutan tradisi kita yang memang meriah, tapi tetap pada esensinya yaitu kembali ke suci. Orang Malang bilang jangan bonek, bondo nekat. Dia nekat pulang kampung nggak bawa apa-apa, ya kan? Kasihan. Sama kalau ketika kita meninggal menemui Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh bonek, nggak boleh nggak bawa apa, harus bawa amal ibadah, ya kan? Bawa pahala-pahala yang banyak, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah itu filosofi dari mudik. Untuk apa kita membawa bekal kalau mudik? Tentu saja kita yang tua berbagi dengan yang muda-muda, ya kasih ampau itu yang menarik, kasih recehan. Itu dalam hasanah hukum Islam namanya infak, ya sedekah kita kasih. Kenapa kita tidak memberikannya kepada kaum du'afa pada Lebaran itu? Karena pada saat sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri kita sudah memberikan zakat. Itu haknya kaum du'afa, orang miskin dan lain sebagainya. Hari Raya itu haknya kerabat. Nah itu dia nih Ustadz, sebelum kita bicara lebih lanjut ini kan tentang berbagi ya, memanfaatkan momentum Ramadan dan juga bulan Syawal menjadi momentum berbagi. Tapi bagaimana aplikasinya 11 bulan ke depan? Kita akan bahas setelah jeda berikut ya Ustadz ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya pemirsa, kembali di Halo Indonesia dan masih bersama Ustadz Jazuli untuk membahas tentang makna Idul Fitri. Nah Ustadz, tadi kita bicara tentang Ramadan. Ramadan itu sebenarnya artinya nyata membakar ya Ustadz, ya, membakar hal-hal negatif. Dan itu sebenarnya harusnya diaplikasikan ke 11 bulan mendatang. Dan ini sebenarnya sebagai ajang latihan bukan sih Ustadz? Nah ini gimana cara menjelaskannya? Iya, Ramadan. Dari makna katanya itu kita paham ya, Ramadan itu artinya membakar. Membakar kemalasan. Membakar kesombongan, membakar pelit, ya, membakar perbuatan-perbuatan yang tidak pantas sebagai indahnya manusia. Kita bakar semuanya di bulan Ramadan itu. Kita bakar. Bagaimana tidak? Orang yang tidak biasa bangun pagi, dia dibangunkan untuk sholat subuh, untuk sahur, ya kan? Dan itu selama 1 bulan penuh terbangun habit, kebiasaan baik itu luar biasa. Lalu kita masuk ke dalam bulan Syawal. Nah, Syawal ini maknanya meningkat. Jadi bulan-bulan Hijriah itu punya makna-makna tertentu. Ya, maknanya meningkat. Meningkat apanya? Meningkat kebaikannya, meningkat disiplinnya. Karena manusia ini kan rata-rata punya penyakit kudis. Apa tuh Ustaz? Kurang disiplin. Iya, penyakit kudis, kurang disiplin. Yang membuat orang tidak sukses karena kudis, kurang disiplin, ya kan? Kenapa orang itu kudis? Karena punya penyakit itu sebabnya itu kuman, kurang iman. Ya kan, kurang iman. Maka perlu bulan Ramadan dibakar semua itu. Jadi penyakit kudisnya dibakar, ya kan? Penyakit kudis dibakar, kumannya dibakar. Masuk dan bulan harus ada peningkatan. Iya, Syawal. Syawal itu artinya meningkat. Nah, jadi pemirsa, Syawal itu artinya meningkat. Meningkat apanya? Kebaikannya meningkat, kedermawanannya meningkat, kesolehannya meningkat. Semuanya meningkat. Kalau dia sebagai karyawan, kerjanya jadi meningkat. Dia sebagai ayah, cintanya meningkat. Dia sebagai suami sama istrinya, mahabbahnya, cintanya meningkat. Kayak Ustadz nih. Ustadz selalu bilang sama istrinya, hari ini hari Jumat, ada Ustadz pakai jubah.
walau hari mau kiamat cintaku tidak berubah. Wow. Luar biasa. Ini makna itu. Tetap romantis walaupun dengan balutan spiritual luar ya. biasa. Jadi Ramadan ini hebat. Syawal ini hebat. Unik dan pasti semua kita merindukan Nah, bulan tapi Syawal. kadang-kadang kalau kita berpikir nih melihat banyak yang fenomena terjadi, menarik lagi ke bulan Ramadan. Banyak orang bilang, aduh lagi malas, lagi puasa. Semua beralasan karena lagi puasa, padahal itu justru lagi latihan ya Ustadz ya. Nah, ini gimana melawannya? Ya, contoh ya. Rasulullah SAW itu ketika dia berperang melawan kebatilan itu lebih banyak di bulan suci Ramadan. Dan dia menang. Rasulullah SAW itu selalu banyak memberikan bantuan kepada umatnya di bulan Ramadan. Karena memang pahalanya dilipat gandakan. Artinya apa kalau kita melihat Rasulullah seperti itu? Artinya dia nggak malas dong. Ya, Rasul panutan kita sangat rajin di bulan Ramadan ya. Kenapa kita mesti malas? Kadang-kadang ada kalimat begini nih, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Tidur yang seperti apa dulu? Ya kan, kalau tidurnya untuk mempersiapkan bekerja, malam-malam tidur itu ibadah. Tapi kalau pada saat bekerja terus dia tidur, itu bukan ibadah. Rasulullah melarang tidur di dua waktu. Apa itu? Janganlah kamu tidur di waktu subuh, karena itu akan menghalangi rizkimu, kata Rasul kita. Yang kedua, janganlah kamu tidur sesudah asar. Karena? Itu juga akan menghalangi rizkimu. Karena? Kenapa? Karena tugas-tugasmu belum selesai. Nah, itu dia. Selesaikan Ustadz, ya? dulu. Jadi Allah itu memberikan hak mata kita untuk tidur ada malam hari. Ya. Jadi ada ada pemahaman ya Ustadz, betul. jangan Bahkan, bermalas-malasan saat benar. Ramadan, malah boros saat menjelang Lebaran. Iya. Sebelum kita bicara lebih lanjut lagi nih Ustadz tentang makna puasa dan juga Lebaran, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Hari ini, umat muslim di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Fitri yang menjadi tanda kemenangan atas hawa nafsu setelah umat muslim berpuasa selama 1 bulan. Di Indonesia, umat muslim merayakan Idul Fitri dengan bersilaturahmi ke rumah-rumah kerabat untuk saling meminta maaf. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar manusia. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Betawi di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Mereka tidak hanya bersilaturahmi dengan sanak keluarga saja, namun juga berbondong-bondong mengunjungi tokoh masyarakat di sekitar Cengkareng. Tradisi silaturahmi antar kampung ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam sehari, satu rumah dapat menerima kunjungan lebih dari 1.000 orang. Kegiatan ini berlangsung selama 7 hari setelah Lebaran sampai semua rumah tokoh masyarakat tersinggahi. Karena kalau tidak begitu nanti satu sama lain kita nggak saling kenal antara saudara. Makanya kita diadakan untuk seperti ini untuk menyambung silaturahmi kita. Harapan saya semoga Lebaran antar kampung ini tetap langgeng sampai nanti anak cucu kita. Supaya nanti istilahnya satu sama lain saling mengenal gitu. Iya, masih bersama kami di Hala Indonesia. Kita masih berbincang tentang makna Idul Fitri ya Ustadz ya. Tadi kalau sempat singgung tentang bagaimana berbagi. Memaknai berbagi yang harusnya tidak hanya di bulan Ramadan ataupun di bulan Syawal karena berkaitan dengan Ramadan dan Idul Fitri. Dan ini juga harusnya diaplikasikan ke 11 bulan mendatang agar menjadi budaya. Tapi kenyataannya memang ya hanya menjamur saat bulan Ramadan. Sebenarnya bagaimana sih Ustadz agar kita memang ada rasa, ada niat untuk memang selalu punya semangat berbagi? Iya. Sebenarnya pesan Ramadan itu adalah berbagi. Pesan Ramadan berbagi. Begini, kalau ada anak ingin belajar berenang, jangan dibawa ke taman. Dia harus dibawa ke kolam renang. Ya, ada anak yang ingin bisa naik kuda, jangan dibawa juga ke hutan. Jadi dibawa dia ke tempat pacuan kuda. Kalau dia mau rajin berbagi, jangan dikasih makan yang banyak orang itu, suruh dia berpuasa, biar dia merasakan tidak enaknya menjadi orang miskin. Ya, jadi sebetulnya ketika kita sedang saum, sedang puasa, kita sedang merasakan tidak enaknya menjadi kaum duafa, orang yang miskin yang tidak bisa makan. Kalau kita sudah merasakan tidak enaknya, maka dari lubuk hati yang paling dalam keluar keinginan untuk menolong, karena saya sudah merasakan betapa tidak enaknya lapar ini. Dia menolong, dia mengeluarkan uangnya, dia mengeluarkan hartanya, dan itu harus dilaksanakan terus sampai 11 bulan berikutnya. Kenapa? Dia udah merasakan tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, tidak enaknya kalau sudah jam 2, jam 3 melakukan aktivitas dia lapar. Aduh,
ternyata lapar. Bagaimana saya lapar, nanti sore saya masih bisa berbuka. Betul. Makan. Tapi orang-orang kaum duafa belum tentu nanti sore dia ketemu dengan sesuap nasi dan seteguk air. Dan kaum duafa merasakan itu hampir setiap hari. Bukan hanya 1 bulan. Dan ya, bertahun-tahun mungkin, ya kan? Di situ timbul rasa syukur kita. Dan kita mengatakan, Alhamdulillah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmat. Kita jadi kangen sama doa itu. Kita jadi kangen sama suara azan maghrib. Betul. Makanya anak saya pernah bilang, Abi, acara yang dikagumi, yang ditunggu-tunggu di TV apa ya? Azan maghrib. 11 bulan mungkin udah biasa lagi. Betul, seperti itu. Tapi saat Ramadan azan maghrib itu sangat-sangat. Artinya kita sudah merasakan ya, sebulan penuh lapar tuh nggak enak. 11 bulan ke depan, maka kita terus akan berbagi. Jadi memang proses tadi ya Kak Chandra dibuka bagaimana berlatih di saat Ramadan dan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dai TV ini luar biasa ya. Lewat tayangan-tayangannya saya lihat banyak berbagi di tempat-tempat yang memang tempat kumuh, tempat banjir segala macam. Semestinya seperti itu umat Islam. Dan tidak mengenal hari. Oh, tidak mengenal hari dan tidak mengenal suku, tidak mengenal agama. Berbuat baik itu untuk, makanya ada kalimat Islam itu rahmatan lil alamin. Islam milik semua agama. Baik, nah tadi kalau kita sudah melihat bagaimana caranya sih berlatih selama Ramadan, tapi juga kita harus melihatnya gini Ustadz, saat hari kemenangan karena Ramadan sudah menahan lapar, menahan dahaga, menahan hawa nafsu, kadang-kadang itu kebablasan saat Lebaran, kadang berlebihan, boros, lalu juga terlalu meriah. Nah sebenarnya kan esensi Lebaran bukan itu ya Ustadz ya? Bukan itu. Jadi gini, Idul Fitri itu adalah is okay, kemenangan, is okay, karena kita sudah menang dari sebuah pertarungan melawan hawa nafsu. Tapi ada satu esensi di situ yang namanya fitri. Fitri itu asal kata dari iftar, artinya berbuka, ya. Oh, bukan jadi suci justru bukan. Ya? Jadi Eid itu artinya hari. Ya. Fitri itu artinya berbuka. Jadi hari itu kita bisa berbuka. Berbuka itu bukan sekedar berbuka makan. Tapi berbuka hati kita lebih luas lagi. Orang yang hatinya terbuka itu orang yang sangat peduli dengan orang lain. Dia tidak akan main petasan. Kenapa? Karena petasan akan mengganggu orang lain. Dia tidak akan boros pergi ke tempat-tempat yang mengeluarkan uang banyak karena dia harus berbagi. Terbuka hatinya. Dia harus berbagi. Ya, dia harus berbagi dengan keluarganya, dengan kaum duafa dan sebagainya. Hatinya terbuka, berbuka artinya. Hatinya terbuka, tidak tertutup. Itu makna Idul Fitri. Ya. Kalau orang hatinya terbuka, otomatis suci hatinya. Nah, itu dia sebenarnya ya sudah salah kata ya. Makanya kalimatnya kan minal aizin al faizin. Itu kalimat itu cuma di Indonesia loh. Oh ya, Ustaz? Iya. Orang Arab sendiri pemirsa itu nggak tahu kalau tanya apa artinya Idul Fitri. Nggak tahu. Lah ma'ni, nggak tahu saya artinya apa. Tapi orang Indonesia kira-kira semua kita seragam tuh artinya. Saling memaafkan. Orang Betawi bilang maafin kita ya, gitu. Kalau orang Sunda bilang hapunten. Dan kalimat itu dikemas dengan kalimat minal aizin al faizin. Jadi minal aizin al faizin itu hanya Indonesia yang punya. Indonesia. Itu uniknya dari awal kita bicara deh. Uniknya orang Indonesia pergi ke Arab, ke belahan manapun nggak ada kalimat minal aizin al faizin. Yang ada taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Begitu. Ya Ustadz, ini bagaimana sebenarnya kita bukan hanya merayakan hari kemenangan, tapi juga bagaimana kita saling merasakan persaudaraan ya Ustadz ya. Nah ini kalau bicara tentang persaudaraan saat Lebaran ini, saat Idul Fitri, ini momentum yang tepat kan Ustadz? Bagaimana sih agar kita memang kadang-kadang kita waktunya saja berbeda dengan mungkin Islam yang ini atau Islam yang ini ada yang berbeda. Nah, itu agar tetap damai, tetap saling bersaudara dan bertoleransi. Perbedaan itu akan terbentuk kalau masing-masing kita fokus pada persamaan, ya, pada persamaan, jangan pada perbedaan. Kita diciptakan ini memang berbeda, ya, berbeda jenis, berbeda, semuanya berbeda. Tapi perbedaan itu jadi indah loh. Taman, sebuah taman kalau bunganya berbeda-beda, taman namanya, taman bunga, kebun bunga. Tapi kalau bunganya cuma satu, bunga Kamboja, itu kuburan namanya. Iya kan? Ya, jadi ini perbedaan itu sebetulnya indah. Jangan lihat perbedaannya. Nah, Ramadan itu ada
Syawal itu ada tradisi memaafkan, saling memaafkan. Ini yang makna persaudaraan ada di sini. Ketika seorang muslim ketemu dengan muslimnya atau ketemu dengan non-muslimnya saling berjabatan erat tangannya, maka berguguranlah dosa-dosanya, kata Rasulullah, dan dia sudah menjadi saudara, atau dalam bahasa lain dipersaudarakan. Makanya yang muda berkunjung kepada yang tua, ya kan? Mantu berkunjung pada mertuanya, anak kepada orang tuanya, saling memaafkan, dan persaudaraan mereka tambah erat, luar biasa. Ingat loh, itu hanya ada di Indonesia. Dan itu hanya di Indonesia, di Indonesia. Ya. Bagaimana kita memang harus menikmati Hari Raya Idul Fitri ya Ustaz ya. Islam ini luar biasa di Indonesia ini. Dia memiliki spesifik, memiliki ciri khas. Seperti saya bilang tadi, takbirnya aja. Iya. Aduh, hati ini rasanya belum lebaran dengar takbir itu udah menyayat hati ya, Ustaz, luar ya. biasa kan. Rasanya mau menitikkan air mata ya Ustaz ya. Dan media sosial mungkin wah, minal aidin wal faidin, maaf lahir batin semuanya. Tidak sah, seolah-olah hari itu tidak ada dosa lagi. Nah Ustaz, kalau kita bicara tentang Lebaran, Idul Fitri, orang selalu punya stigma bahwa kembali ke suci. Semua orang akan kembali suci. Memang semudah itu? Apakah memang setelah bermaaf-maafan seseorang akan kembali suci? Apakah semudah itu atau esensinya sebenarnya jauh dari itu? Ada sabda Rasulullah bunyinya begini, imanan wahtisaban. Orang yang kembali suci itu adalah orang yang puasanya kemarin tuh hati-hati. Penuh perhitungan, hati-hati puasanya. Ketika dia berbincang dengan temannya, dia tidak bergibah. Bergibah itu tidak membicarakan kejelekan orang lain, malah dia menutup aib orang lain. Ini namanya puasa hati-hati. Ketika dia berbuka juga, dia berbuka dengan hal-hal yang halal dan sehat. Itu ini namanya imanan wahtisaban, berhati-hati. Dia juga menebar senyum ya, dengan Ramadan ini menebar senyum. Tapi tentu saja kalau senyum harus ada lawannya ya. Kalau nggak ada lawannya, tetangga kita akan ngomong, udah lama begitu tuh. Jadi Ramadan itu ziyadatul khair, meningkatnya kebaikan. Dan ziyadatul mujahadah, berjuang untuk menyempurnakan Ramadan kita. Saya pernah loh, cerita dikit ya, saya pernah lihat ada preman. Ini preman ini namanya Joni. Dia ketika lihat warteg itu terbuka, dia marah loh. Ini warteg siapa nih? Warteg siapa ini? Tutup. Minimal pakai hordeng. Wah, ditutup sama hordeng, sama yang punya warteg, ditutup. Nah, begitu. Kopi atuk katanya. Nah, malah dia nggak puasa, tapi kita hargai. Kenapa? Dia sudah berjuang untuk menutup wartegnya, dan walaupun dia nggak puasa, dia menghormati orang yang puasa. Maksudnya dia begitu. Iya, tutup kopi atuk katanya begitu. Jadi dibilang tadi bahwa suci itu juga bukan sekedar suci, ada juga syarat dan ada juga yang harus dia lakukan ya Ustadz ya. Iya. Nah ini Ustadz nih, hari yang Lebaran kali ini, apa Ustadz mungkin pesan sedikit untuk pemirsa Daya TV? Ya, pemirsa, dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, mohon maaf lahir batin. Ramadan sudah kita tinggalkan. Semoga pesan-pesan Ramadan, kebaikan-kebaikan Ramadan, tradisi-tradisi Ramadan yang menempa kita sebagai kawah candra di mukanya kita umat Islam, mampu kita dedikasikan ke dalam 11 bulan yang akan kita hadapi. Syawal, jangan lupa loh, Syawal itu artinya meningkat. Meningkat kebaikan kita, meningkat kepedulian kita, meningkat ibadah kita, meningkat cinta kita, meningkat semua hal yang bermanfaat buat umat di alam dunia ini. Semoga Ramadan kemarin menjadi Ramadan kita yang terbaik. Seandainya Ramadan kemarin Ramadan kita yang terakhir, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan 11 bulan ke depan juga menjadi Ramadan berikutnya. Ya, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik ya Ustadz ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Salam untuk warga di rumah. Minal aidin wal faizin ya Ustadz. Taqabbal ya karim. Baik, pemirsa, kita masih punya banyak informasi lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur membuka kunjungan bagi keluarga penghuni lapas. Ya, selama Hari Raya Idul Fitri, waktu berkunjung lapas ditambah 1 jam dan dibuka sejak pagi hingga sore hari.
Hari pertama perayaan Hari Raya Idul Fitri, pihak Lembaga Pemasyarakatan Cipinang memberikan waktu tambahan bagi para pengunjung lapas untuk bersilaturahmi kepada keluarga maupun kerabat yang menjadi penghuni lapas. Biasanya waktu kunjungan dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 16 sore. Namun khusus di Hari Raya ini, waktu kunjungan diberlakukan sejak pukul 9 pagi hingga pukul 17 sore. Ada sekitar 1.000 pengunjung yang berkunjung ke Lapas Cipinang di hari pertama Lebaran. Pihak lapas memperlakukan sistem antri dan waktu kunjungan 30 menit dengan penjagaan petugas lapas serta personil kepolisian dari Polres Jakarta Timur dan Polres Jatinegara. Tidak ada pembatasan jumlah pengunjung pada Hari Raya Idul Fitri ini. Pertama saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman warga binaan yang mendapatkan remisi untuk Hari Raya Idul Fitri tahun 2016 ini. Untuk pelayanan kunjungan pada tahun ini kami harapkan juga teman-teman bisa berkumpul dengan keluarganya yang memang mungkin setiap hari tidak bisa ketemu. Kami memberikan pelayanan yang maksimal untuk memberikan hak mereka bertemu dengan keluarga. Kita siapkan tempat, kita siapkan waktu khusus untuk mereka supaya mereka bisa bersilaturahmi dengan keluarganya seperti masyarakat pada umumnya. Wa'uda Rizky, Hafiar Al-Madinah, The ITV. Ya, selanjutnya saya akan ajak pemirsa dan juga Loren untuk ke Pulau Sumatera, di mana ada kota Singkil yang merupakan sebuah kota yang terletak di pesisir pantai barat Pulau Sumatera yang terkenal sebagai kawasan asimilasi budaya dari beberapa suku di Pulau Sumatera. Iya, sejarah cikal bakal masuknya Islam pertama di Kabupaten Aceh Singkil berkaitan erat dengan peranan seorang ulama bernama Syekh Abdur Rauf dan membuat nama Singkil menjadi sangat dikenal di negeri Timur Tengah. Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Nangro Aceh Darussalam merupakan kota di pesisir pantai barat Pulau Sumatera yang awalnya disebut sebagai bumi Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Wilayah beriklim tropis ini merupakan sebuah provinsi pertemuan berbagai kultur masyarakat di Pulau Sumatera. Sebuah wilayah umumnya memiliki suku atau ras mayoritas tertentu. Tetapi di Singkil, berbagai suku dari berbagai penjuru Pulau Sumatera berkumpul. Uniknya, di sini kita tidak akan mendengar satu bahasa lokal saja, karena setiap suku membawa bahasa ibunya masing-masing. Jika berkunjung ke Kabupaten Singkil belum lengkap rasanya jika belum mengunjungi Masjid Syekh Abdur Rauf As-Singkili yang berada di tepi Sungai Alas. Masjid ini merupakan saksi sejarah penyebaran ajaran Islam di Kabupaten Aceh Singkil. Sepanjang hidupnya, Syekh Abdur Rauf giat belajar dan mengajarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Tokoh yang bernama lengkap Aminuddin Abdur Rauf bin Al-Jawi Sumal Fansuri As-Singkili ini sempat menjadi hakim hukum syariat Islam di Kesultanan Aceh. Peninggalan untuk mengenang tokoh bersejarah di Singkil ini dapat disaksikan lewat monumen dan makam sang Syekh. Oh ya, itu jelas. Pertama banyak sekali monumen-monumen beliau itu, tapi diabadikan, dia bukan dalam bentuk situs tempat, tapi di dalam aspek budaya dan syariat. Kebudayaan. Kemudian ada rumah, Bu. Kalau Ibu pergi ke stand MAA di apa pameran di Gor sekarang, ada kita buat miniatur rumah adat. Jadi ada namanya tutup iman, sampai namanya pun iman. Iman kan bahasa syariat, bahasa agama ya. Bahwa dia ada drop antara teras dengan ruang tengah itu, naik dia sekitar 50 cm. Tapi ini dulunya tembus ke belakang, ke dapur. Berwisata ke Masjid Syekh Abdur Rauf dapat menambah wawasan kita mengenai sejarah kota Singkil dan penyebaran budaya serta agama di dalamnya. Namun gempa yang pernah melanda Nias beberapa tahun lalu jelas mempengaruhi kondisi bangunan masjid ini. Beberapa bagian bangunan mengalami rusak parah dan belum mendapat perbaikan yang semestinya. Diharapkan pemerintah setempat lebih peduli terhadap kondisi bangunan bersejarah yang dapat menambah hasanah sejarah Indonesia untuk diwariskan ke generasi selanjutnya. Tim Liputan, The ITV. Dan berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk beberapa kota besar di Indonesia.
Pemirsa, sekian perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus Halo Indonesia dari Senin hingga Jumat di waktu yang sama. Dan jangan lupa follow Twitter kami di @daai_tv atau @haloindo_daitv. Ya, akhir kata saya Lorena Evelyn. Dan saya Jason Valino mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan selamat menikmati libur Hari Raya Idul Fitri. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand the famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid.